Shalom, selamat pagi sahabat GHCC yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam anugerah Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terpujilah Bapa, sumber segala kasih karunia dalam hidup kami. Kami bersyukur buat pagi hari ini, hari yang diberkati Tuhan. Hari Minggu, hari kami beribadah, hari kami bersyukur, namun kami menyiapkan hati kami untuk sejenak kami merenungkan sabda firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih buat anugerah-Mu pagi hari ini. Kami percaya rahmat-Mu selalu tersedia bagi kami. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami percaya Tuhan, kasih-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami Tuhan, untuk merenungkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Amin. Arti kehadiran-Mu Tuhan, arti kehadiran-Mu Tuhan. Arti kehadiran-Mu, Kau yang selalu bersama dengan kami Tuhan. Kami memuji-muji-Mu Tuhan. Kami mengangkat tangan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Bapa, ajaiblah perbuatan-Mu. Dengan darah-Mu kami masuk Tuhan lebih lagi Yesus. Kau yang membawa kami dalam kekuatan yang baru. Haleluya. Makasih Tuhan. Ku berhadapan dengan-Mu. Amin Yesus. Memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Kasih Bapa, ya terus mengalir kasih-Mu dalam kami. Tidak ada yang dapat dibandingkan dengan hadirat-Mu yang memberikan ketenangan. Mungkin di hari kemarin kami menumpuk banyak masalah, tapi pada saat pagi hari ketika kami datang, ketenangan itu Tuhan kami dapatkan di dalam Engkau. Makasih Tuhan.
Tidak ada alasan untuk tidak menikmati hadirat-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Menikmati kasih kebaikan anugerah-Mu. Lord Jesus, thank you. Buat pagi hari yang diberkati, damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kami di dalam Kristus Yesus. Amin. Sekali lagi shalom sahabat GACC yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jikalau kamu berbeban berat, datang kepada Yesus. Amin. Pagi hari ini tidak ada nama lain yang kepadanya diberikan kuasa untuk memulihkan selain nama Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya pagi hari ini ketika kita menyambut Tuhan dengan percaya akan kuasa darah Yesus, engkau dan saya mengalami pemulihan. Amin. Tetap semangat, tetap bersuka cita, happy Sunday, dan mari kita menikmati berkat Tuhan yang selalu baru di pagi hari ini. Amin. Saudara, pada pagi hari ini kita akan merenungkan 5 pasal dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ketiga hingga pasal yang ketujuh. Wow, luar biasa. Selama 2 bulan penuh dengan konsisten kita belajar 5 pasal yang per hari sampai akhirnya kita di kitab Raja-Raja. Masih ada beberapa Alkitab lagi, dari 66 kitab kita sudah membaca beberapa kitab ya saudara. Jadi sampai hari ini engkau yang sudah rutin mengikuti perenungan ini luar biasa. Kita sudah membaca di kitab 2 Raja-Raja, hari ini pasal 3 hingga pasal yang ke-7. Kemarin adalah pasal yang luar biasa di pasal 2, pasal 1 dan pasal 2. Tentang bagaimana Elia bukan sekedar mengimpartasi urapannya kepada Elisa, tetapi memberikan double portion kepada Elisa. Kemarin kita baca menitik beratkan kepada wanita yang bernama Isabel, karena penting kita untuk mempelajari bahwa hati-hati kalau kita terpengaruh dengan roh Isabel. Baik kita dipengaruhi oleh roh Isabel sehingga kita dipengaruhi untuk selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, maupun kita sendiri jangan sampai kita menjadi roh Isabel itu sendiri. Dan beberapa ayat saya nggak kupas terlalu dalam, termasuk dalamnya di pasal yang kedua. Bagaimana kereta kuda berapi yang mengangkat Elia itu kembali ke surga, itu merupakan sebuah kisah yang luar biasa. Saya akan sedikit mengangkat tentang kisah Elia diangkat ke surga, saudaraku, dan bagaimana orang kepercayaan yang bernama Elisa. Elisa ini adalah seseorang yang setia mengikuti Elia. Elisa ini adalah Elisa bin Safat atau Elisa putra Safat. Kata Elisa itu sendiri artinya Allah, Elohimku adalah keselamatan. Atau dalam bahasa Arab itu Eliasa, Aliasa atau Ilyasa. Makanya di sahabat di agama seberang menyebutnya Nabi Ilyas. Nah, Elisa bin Safat seorang nabi yang dicatat di Alkitab Ibrani dan Perjanjian Lama Alkitab Kristen. Dia bekerja di kerajaan Israel, Samaria, pada zaman pemerintahan raja-raja setelah Raja Ahab.
yaitu Raja Yoram, Raja Yehu, Raja Yoahas, dan Yoas. Jadi dia ada di 4 pemerintahan kerajaan Israel, 4 raja-raja. Nah saudara, Elisa putra Safat ini dipanggil dan diurapi menjadi murid dan nabi oleh Elia. Pada waktu itu ia sedang membajak dengan 12 pasang lembu. 12 pasang lembu itu berarti 24 lembu, banyak juga ya saudara. Di ladang ayahnya di Abel Mehola. Dia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia lemparkan jubah ke bahu Elisa. Nah, ketertarikan Elia kepada Elisa, Elisa juga tertarik kepada Elia untuk mengikuti nabi ini. Elisa minta izin, pamit pada ayah ibunya, lalu menyembeli sepasang lembu bajakannya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ini berbicara soal radikalnya seseorang ketika dia berespon terhadap panggilan. Anyway, saudara, kalau kamu mau mengikuti Tuhan, jadilah radikal. Kalau mau setengah-setengah, hasilnya juga nggak akan kelihatan. Bagaimana seseorang bisa menabur benih lalu dia tabur cabut terus pindah. Locationnya dia pindah. Ini apa yang dia tabur itu nggak akan bertumbuh. Tetapi seorang bernama Elisa, dia sedang mengendarai, membajak 12 pasang lembu, dia mengemudikan di yang ke-12. Artinya 12 pasang ke depan itu dia kendalikan, dia mengatur sawahnya. Tapi kemudian ketika dia mendapatkan lemparan jubah di bahu Elisa, dia langsung lepas semuanya itu. Bahkan kereta lembu bajakan itu dimasak dagingnya, dan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ini dia artinya begini, membuang masa lalu. Membuang masa lalu yang mau dibilang ini bukan masa lalu yang kotor, tapi masa lalu yang dijadikannya pekerjaan. Tapi anyway, saudara, kalau orang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan istilahnya berbalik 180 derajat untuk melakukan yang dia kehendaki, yaitu melayani Tuhan. Dia bersiap mengikuti Elia sejak dari 1 Raja-Raja 19. 1 Raja-Raja 19 dia sudah mengikuti Elia. Ini terjadi sekitar 4 tahun sebelum matinya Ahab. Elisa mengikuti Elia selama kurang lebih 8 tahun. Sampai kemudian di 2 Raja-Raja pasal yang kedua, Elia diangkat ke surga. Setelah Elia diangkat ke surga dalam angin badai, ia kemudian menerima double portion dari Elia. Sebab Elia sebelum Elia mau diangkat ke surga, bukan cuma Elia yang menjadi pengikut bukan cuma Elisa yang menjadi pengikut Elia. Ada banyak nabi-nabi lain. Nabi-nabi lain berkata, "Hei, tidakkah engkau tahu bahwa Tuhanmu akan diangkat hari ini? Aku tahu, diamlah." Jadi bukan cuma dia, orang yang setia dengan Elia, tapi banyak orang. Tapi Elisa, dia beda. Dia mengikuti Elia sampai dia yakin Elia akan terangkat. Lalu Elia berkata, "Apa yang kamu mau minta daripadaku?" Dia berkata, "Aku minta 2 bagian dari rohmu." Kalau di dalam bahasa Indonesia, aku minta 2 bagian dari rohmu. Tetapi di dalam bahasa Inggris, New King James Version, dia minta double portion. Artinya 2 kali lipat ganda roh dari Elia. Apa yang ada di pikiran Elia, saudara? Yang ada di pikiran Elia, apakah dia seorang yang ambisius? Apakah dia seorang yang terkagum-kagum dengan karunia yang ada di dalam diri Elia, sehingga dia begitu getol untuk meminta double portion? Saudara-saudaraku, beginilah yang dikatakan Alkitab New King James Version. "And so it was, when they had crossed over, that Elijah said to Elisha, 'Ask, what may I do for you before I'm taken away from you?'" Apa yang kamu minta sebelum saya pergi, sebelum saya diangkat, sebelum saya diambil daripadamu? Apa yang kamu minta? Elisa berkata, "Please, let a double portion of your spirit be upon me."
Berani-beraninya ya, saudara. Seseorang meminta double porsi. Elia ini bukan nabi yang main-main. Nabi yang luar biasa. Hanya beberapa orang yang diketahui itu rapture pada waktu selama dia hidup. Berani-beraninya ya saudara dia meminta double portion dari Elia. Elia itu yang benar-benar rapture dicatat Alkitab itu ada Henok, ada Elia, dan Tuhan Yesus rapture diangkat. Ada juga Melkisedek yang tidak diketahui di mana keberadaannya. Saudara, orang-orang yang terangkat ke surga apalagi dijemput dengan kereta berapi dan bisa dilihat oleh Elisa, itu it's amazing, peristiwa yang sangat luar biasa. Dan lebih luar biasa lagi ketika Elisa meminta kepada Elia, double portion of your spirit be upon me. Elia bilang, hal itu sulit. Tetapi jikalau engkau bisa melihat saya terangkat di depan matamu, kamu bisa menerimanya. Ini berbicara soal perkenanan Tuhan. Sama seperti ketika Yesus dibaptis, pada waktu itu ada roh seperti burung merpati yang berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Jadi orang yang melihat Yesus ada burung merpati menandakan Yesus berkenan. Dan juga demikian ketika Elia berkata seperti itu, Elisa bisa melihat dia, maka Elisa mendapatkan double porsi karena ada perkenanan Tuhan kepada Elia. Dan kepada Elisa, Tuhan berkenan menunjukkan peristiwa yang luar biasa ini kepada Elisa. Singkat cerita, Elisa pun menerima, saudara, double portion yang dia harapkan. Setelah Elia diangkat ke surga dalam angin badai, Elisa diakui oleh pemimpin dan anak-anak nabi sebagai penerus Elia dan terkenal di Israel. Sesuai permintaannya, ia diberi Tuhan 2 bagian atau double portion atau 2 kali lipat. Jadi kalau 2 bagian bukan 2 part ya, tetapi 2 portion atau double portion, 2 kali lipat. Karena di bahasa Inggris New King James Version dikatakan double portion. Jadi porsinya Elia itu di double, 2 kali lipat dari kuasa Elia. Dan dia bekerja selama 60 tahun sebagai Nabi Israel. Jadi dari 892 sebelum Masehi sampai 832 sebelum Masehi. Jadi 60 tahun karena dia melewati periode 4 orang raja. Yaitu Raja Yoram, Yehu, Yoahas, dan Yoas. Ini raja-raja ini berganti-ganti dari berbagai latar belakang karena di Israel itu kursinya kursi panas, selalu berganti-gantian. Nah, saudara ini berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang terjadi setelah Nabi Elisa ini menjadi nabi yang memiliki double portion? Waktu pertama kali dia menerima pengurapan double portion, dia tidak mendapat respect, tapi dia dihina oleh anak-anak. Ternyata Elisa ini kepalanya botak. Lalu anak-anak itu ada 42 anak yang mengejek dia. Itu kemarin kita sudah belajar ya. Anak-anak yang si botak. Sementara dia seorang hamba Tuhan yang diurapi, tapi anak-anak ini kemudian mengejek dia. Akhirnya mereka dicabik oleh 42 orang beruang, saudara. Maksudnya 2 ekor beruang mencabik 42 orang anak tersebut. Nah, saudara yang berkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Elisa ini seorang nabi yang mendapatkan double portion. Ada banyak hal yang dia lakukan. Saya mencatat di Alkitab yang dicatat tentang mujizat, hal-hal tanda-tanda heran yang dia lakukan itu kurang lebih 15-16 poin. Tapi yang tidak tercatat saya yakin jauh lebih banyak daripada itu. Dan memang apa yang dicatat di Alkitab itu double portion dari apa yang dicatat oleh Alkitab tentang Nabi Elia. Jadi memang double portion, dia betul-betul mendapatkan double. Kenapa ini bisa terjadi, saudara? Sekali lagi, jika seseorang meminta sebuah permohonan doa bukan oleh karena keinginan hawa nafsunya sendiri,
Dengan cepat sekali Tuhan mengerjakan. Dikabulkan saat itu juga. Elia meminta, maka hujan tidak turun selama 3,5 tahun. Dan ketika dia meminta, hujan pun turun. Bahkan membakar melalap air yang disiram di mezbah. Dan kemudian terjadi lawatan Tuhan. Elisa, seorang nabi yang berdoa, dan apapun yang dia doakan dikabulkan Tuhan. Kenapa? Orang yang hidup untuk kepentingan Tuhan, jawaban-jawaban doa itu selalu mengalir tanpa henti. Saudara, kita harus perhatikan tentang panggilan kita. Betapa kita harus menyingkirkan keinginan-keinginan pribadi kita dibandingkan keinginan Tuhan. Elisa mendapatkan urapan double portion karena dia mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam kehidupannya 60 tahun dia mengabdi. Tanda-tanda heran itu terjadi di sepanjang kehidupannya. Nah, di pasal 3 hingga pasal yang ke-7 ada beberapa tanda-tanda heran dan mujizat yang dikerjakan oleh Nabi Elisa. Dan sebagai garis besar dari kitab 2 Raja-Raja 3 hingga 2 Raja-Raja 7, saya akan membaca secara cepat peristiwa-peristiwa yang terjadi di pasal 3 hingga pasal 7 itu diwarnai dengan mujizat dan tanda-tanda ajaib, tanda-tanda heran dan perbuatan-perbuatan yang luar biasa yang dikerjakan Nabi Elisa, nabi dari kerajaan Israel tersebut. Kerajaan Israel, kerajaan dari Yerobeam, dan raja-raja yang bangkit setelahnya itu biasanya raja-raja yang tidak mengenal Tuhan. Nah, garis besar di dalam kitab 2 Raja-Raja 3 ya, pasal yang ketiga hingga pasal yang ke-7 itu yang pertama ada peristiwa Yoram berperang melawan Moab. Yoram ini adalah anak Ahab. Dia telah menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, kerajaan selatan, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Apa yang dilakukan oleh Yoram? Dia selalu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Gak seperti ayahnya dan bukan seperti ibunya, ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut pada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Lalu suatu ketika Raja Yoram pada waktu itu ke Samaria dan memeriksa barisan seluruh orang Israel. Dia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda. Dia mengajak Raja Yosafat, Raja Yehuda itu untuk kolaborasi untuk menyerang Moab. Lalu Yosafat menyambut ajakan dari Yoram, kemudian dia bertanya, kita mau lewat mana? Yoram berkata, lewat padang gurun Edom. Karena mereka melewati padang gurun Edom, mereka ketambahan sekutu satu lagi, yaitu Raja Edom. Ketika mereka menjadi 3 orang sekutu, lalu berkatalah Raja Israel, wahai Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tapi bertanyalah Yosafat, Raja Yehuda, pada waktu Ahab juga mengajak dia kolaborasi untuk menyerang Raja Aram, pada waktu itu Yosafat juga bertanya, apakah kita bisa menanyakan petunjuk Tuhan dari seorang nabi? Jadi kerajaan Yehuda memang beda, saudara. Banyak di antara mereka raja-raja yang masih setia menanyakan petunjuk Tuhan sama seperti Daud. Tetapi kerajaan Israel lebih banyak dipengaruhi oleh agama-agama yang di sekitar mereka, yaitu penyembahan berhala. Tetapi di Israel masih ada nabi. Makanya ketika Raja Yosafat bertanya, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan supaya dengan perantarannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu seorang pegawai Raja Israel berkata, di sini ada Elisa bin Safat yang dahulu melayani Elia. Elisa berkata, demi Tuhan semesta Allah yang hidup di hadapannya aku menjadi pelayan, jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Jadi Elisa ini nabi di Israel, tetapi dia gak respect dengan Raja Israel, yaitu Yoram. Karena Yoram itu masih mengikuti dosa Yerobeam bin Nebat. Tetapi dia respect terhadap Yosafat. Saudara, kalau mau baca kisah tentang Yosafat itu banyak kita akan pelajari di kitab Tawarik ya saudara. Tentang bagaimana luar biasanya Yosafat dan kesetiaannya di dalam mengikuti Tuhan. Nah, Yosafat itu selalu bertanya-tanya Tuhan. Dan saudara, Elisa respect dengan Yosafat. Itu sebabnya karena Yosafat dia mau memberikan jawaban dari Tuhan. Dia berkata, jemput bagiku seorang pemetik kecapi.
Lalu kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian dia menyampaikan firman Tuhan. Biarlah di lembah ini dibuat parit-parit. Dan kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun tempat ini akan penuh dengan air, kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkan ke dalam tanganmu. Singkat cerita saudara, ada terjadi mujizat sehingga orang Moab tertipu dengan parit yang seolah-olah ada darah. Singkat cerita, sesuatu yang luar biasa terjadi. Intinya adalah Moab dikalahkan oleh sekutu 3 raja ini, yaitu Raja Edom, Raja Israel, dan Raja Yehuda. Tetapi kenapa ini semua bisa terjadi? Karena Tuhan respect dengan Raja Yosafat, bukan karena Raja Israel. Dan perkataan firman Tuhan yang dikeluarkan ini karena mereka melihat Raja Yosafat itu yang selalu mencari Tuhan. Ini adalah perbuatan Elisa yang luar biasa. Singkat cerita, di dalam keadaan-keadaan yang ada di Israel, ada juga peristiwa mujizat di mana minyak seorang janda, salah seorang dari istri para nabi. Jadi saudara, sekali lagi pada zaman itu tidak hanya satu nabi Elisa, tetapi ada banyak nabi-nabi. Tetapi nabi yang paling dikenal pada waktu itu adalah Elisa. Saudara, kita tahu ya, di dunia ini banyak hamba Tuhan, tetapi yang betul-betul dikenal Tuhan, nama yang dicatat Alkitab itu Elisa. Makanya kita harus waspada. Kalau kita melayani Tuhan, apakah Tuhan mengenal kita? Kadang ketika kita melayani Tuhan, kita berpikir bahwa Tuhan tidak tahu apa yang kita lakukan. Tuhan tahu. Tuhan tahu, ada banyak hamba-hamba Tuhan di dunia ini. Hamba-hamba Tuhan ada banyak di dunia ini. Tetapi hamba yang betul-betul berkenan, itu namanya dia kenal. Dan di Alkitab dicatat, di kitab kehidupan dicatat. Makanya firman Tuhan katakan bahwa Tuhan, aku bernubuat demi namamu, aku melakukan mujizat demi namamu. Lalu Tuhan berkata, enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Kita harus waspada dan berhati-hati di dalam melayani Tuhan. Ada banyak hal yang harusnya kita jaga sebagai hamba Tuhan. Kalau tidak, kita sebetulnya tidak dikenal Tuhan. Nah, di dalam 2 Raja-Raja 4 ada seorang wanita, istri dari para nabi. Nabi ini tidak dikenal. Hati-hati saudara. Jangan sampai kita menjadi orang yang tidak dikenal. Oleh karena perbuatan-perbuatan kita, kita hamba Tuhan yang berdiri di atas 2 kaki. Di sisi lain kita melayani Tuhan. Di sisi lain kita tidak taat. Elisa taat, dia meminta hal-hal yang besar, tetapi ada hal yang dia jaga, yaitu dia jaga kehidupannya untuk tidak berpihak kepada orang yang salah, yaitu raja yang salah, Raja Israel. Dia berpegang kepada orang-orang yang setia dengan Tuhan, Raja Yosafat. Artinya dia menyampaikan firman sesuai dan seturut dengan hatinya Tuhan. Kita harus berhati-hati saudara. Kalau kita menjadi hamba Tuhan, tetapi apa yang kita katakan itu seenak dewe, dikatakan seperti itu. Tentunya Tuhan tidak berkenan. Ada banyak hamba-hamba Tuhan, kesukaannya menyenangkan hati manusia dan bukan menyenangkan hati Tuhan. Singkat cerita, dari wanita ini dia menyatakan bahwa dia banyak hutang, saudara. Seorang hamba Tuhan meninggalkan warisan kepada istrinya ketika dia meninggal, yaitu hutang. Krisis ekonomi saudara terjadi di mana-mana. Hamba Tuhan yang terlilit hutang. Saudara pernah punya hutang? Saya juga punya kredit saudara. Dan apa yang harus kita lakukan dengan hal ini? Mari saudara, kita hidup bijaksana dengan keadaan ekonomi kita. Suatu saat nanti kita nggak akan tahu apakah kita bisa hidup dengan baik atau tidak. Keadaan 2023 dikatakan oleh Pak Jokowi bahwa keadaan akan suram dan gelap. Makanya kita harus berhati-hati dan menjaga kehidupan kita itu benar di mata Tuhan. Dan Elisa melakukan mujizat bagi perempuan yang memiliki hutang ini. Dia katakan, pergi minta bejana dari luar daripada segala tetanggamu, bejana kosong tapi jangan terlalu sedikit. Singkat cerita, oleh karena dia mencari bejana yang banyak, dia taruh dan minyak itu tidak berhenti mengalir. Ketika bejana itu habis, minyak itu juga berhenti mengalir. Makanya saudara, kalau kita buka hati, di mana kita buka hati, di situ berkat-berkat itu dicurahkan. Amin. Itu mujizat yang luar biasa dari minyak seorang janda yang berlipat ganda oleh karena dia menyediakan wadah untuk menampung minyak itu, dan ketika wadah itu habis, minyak itu pun berhenti. Saudara,
jangan habis-habisnya meminta mujizat, meminta pertolongan, bahkan meminta kehendak Tuhan. Makanya itu berkat tidak akan terputus, saudara. Buka hati, maka engkau akan melihat mujizat dari Tuhan. Selanjutnya ada mujizat yang lainnya. Ada seorang perempuan Sunem dengan anaknya. Perempuan Sunem ini adalah seorang perempuan yang kaya. Dia mengundang Elisa karena Elisa adalah hamba Tuhan. Bahkan dia membuatkan sebuah kamar di atas yang kecil berdinding batu, ditaruhnya tempat tidur, meja, kursi, sebuah kandil. Apabila Elisa datang, ia boleh ada di sana. Lalu karena dia menjamu hamba Tuhan ini, dia menghargai Elisa, maka perempuan itu yang suaminya juga sudah tua, dia tidak punya anak. Kemudian Elisa menyampaikan firman Tuhan dan perempuan itu mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki pada tahun berikutnya. Mujizat terjadi ketika seseorang memprioritaskan Tuhan dengan menjamu hamba Tuhan. Tuhan berkati, saudara. Makanya kita harus lebih baik lagi memperlakukan hamba-hamba Tuhan. Semua adalah hamba Tuhan, tetapi ada orang-orang yang secara spesifik betul-betul menjadi rasul, nabi dalam kehidupan kita. Mari kita layani dengan proporsional, dengan baik. Nah, singkat cerita, beberapa tahun kemudian ketika perempuan itu melahirkan anak dan anak itu tumbuh, kemudian anak itu kena penyakit dan meninggal. Lalu perempuan ini berkata, sudah saya katakan jangan memberikan saya harapan-harapan palsu. Akhirnya saya mendapat anak, toh akhirnya anak ini mati juga. Lalu kemudian Elisa mengutus bujangnya Gehasi untuk menyampaikan kesembuhan kepada anak itu, tapi tidak terjadi apa-apa. Kemudian akhirnya Elisa sendiri yang datang mengunjungi keluarga ini, dia datang mengunjungi anak ini, dia membaringkan dirinya di atas anak ini dengan mulutnya, dengan caranya ajaib, saudara. Enggak semua hamba Tuhan punya cara yang sama, tetapi Elisa punya cara. Dia meniarap dan menelungkupkan tubuhnya di atas anak ini sampai anak itu menjadi panas. Kemudian bersihinlah anak itu sampai 7 kali lalu membuka matanya. Wow, amazing ya. Mujizat kebangkitan terjadi. Kemudian Elisa memanggil Gehasi, panggil perempuan Sunem itu dan berkata, angkatlah anakmu itu. Lalu perempuan itu tersungkur di depan kaki Elisa dan sujud menyembah, mukanya sampai ke tanah. Kemudian diangkatlah anak itu lalu keluar. Amazing ya, saudara. Mujizat yang terjadi di mana Elia tidak melakukan mujizat kebangkitan orang mati, tetapi Elisa melakukannya. Jadi betul-betul double portion, saudara. Double portion ini akan terjadi di akhir zaman. Tuhan akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar melalui hamba-hamba Tuhan, yaitu kita semua. Amin, saudaraku. Double portion yang didapatkan oleh Elisa itu sangat luar biasa, menjadi berkat bagi bangsa Israel pada waktu itu. Selanjutnya di pasal yang keempat ada peristiwa maut dalam kuali. Maut dalam kuali ketika mereka masak di dalam kuali, lalu kuali itu menjadi pahit. Seolah-olah itu di sulur-suluran yang mereka masak itu ada racunnya. Tapi apa yang terjadi? Elisa melakukan sebuah mujizat lagi. Dia katakan ambil tepung, dilempar dalam kuali, cedoklah. Setelah mereka makan tidak ada lagi bahaya dalam kuali itu. Jadi kurang lebih ada racun, ada rasa pahit di dalam kuali itu, kemudian diredakan dengan perkataan Elisa yang berkata, ambil tepung dan tebarkan. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, amazing ya, urapan double portionnya itu betul-betul melakukan banyak sekali mujizat. Nah, mujizat yang berikutnya, ada seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah itu roti hulu hasil. Rotinya coba hitung, saudara, 20 roti jelai. Gandum baru dalam sebuah kantong. Saudara kebayangkan 20 roti ya. 20 roti ini cuma 20 buah. Lalu berkata Elisa, berilah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Tapi pelayan itu berkata, bagaimana dapat aku hidangkan ini di depan 100 orang? 20 untuk 100 orang. Nah, 20 ini kalau 20 untuk 100 orang berarti satu orang mendapatkan 1/5. Artinya bisa makan tapi secukupnya. Itu dihemat dan dengan tidak mengenyangkan. Tapi apa yang terjadi, saudara? Berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan bahkan ada sisanya. Wow, saudara. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka. Maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Jadi ini peristiwa kemudian juga sama dilakukan oleh Yesus, yaitu 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Kalau Elisa 20 buah roti dan gandum memberi makan 100 orang. Jadi
pelipat gandaan terjadi, bahkan ada sisanya. Amazing ya, saudara, double portion urapan yang ada pada Elisa itu sungguh luar biasa. Peristiwa juga yang cukup spektakuler, ada seorang panglima Raja Aram, seorang terpandang di hadapan tuannya yang sangat disayangi. Kalau berbicara soal panglima, saudara tahu arti panglima. Panglima TNI itu berarti adalah orang di jajaran prajurit yang paling tinggi. Nah, kalau dia panglima di Aram, berarti dia prajurit di tingkat yang paling atas, dekat dengan raja-raja. Jadi dia seorang pejabat tinggi negara. Saudara, satu ketika orang Aram pernah keluar bergerombol membawa tawanan. Tawanan itu orang anak perempuan dari negeri Israel. Jadi perempuan Israel, anak perempuan ini, remaja ini menjadi pelayan di istri Naaman. Nah, Panglima Raja Aram ini, Naaman ini dia sakit kusta. Waktu dia sakit kusta, kemudian anak ini cuman ya istilahnya apa ya, mau dibilang kayak menyampaikan gosip-gosip yang ada, dia menyampaikan berita yang diketahui. Dia katakan, wah kalau tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, ya tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Karena di tempat kami di Samaria, di Israel ada nabi yang terkenal. Dia melakukan banyak mujizat, dialah bernama Elisa. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, beginilah dikatakan oleh gadis dari negeri Israel itu. Ketika Naaman menyampaikan kepada Raja Aram, lalu Raja Aram bilang, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu Naaman membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Jadi Aram ini dan Israel ini seperti anjing dan kucing, seperti kucing dan tikus, seperti Tom and Jerry. Kadang mereka rukun, kadang mereka saling mohon bantuan. Nah, ketika Naaman ini sedang sakit, Raja Aram ini bermaksud menyuruh Naaman, ya sudah kamu pergi kepada Raja Israel, tanyakan kepadanya tentang nabi yang engkau dengar itu. Saudara, kalau politik ya, tidak ada teman abadi, yang ada adalah kepentingan abadi. Kalau mereka ada kebutuhan, mereka akan saling mendekati satu dengan yang lain. Tetapi ketika mereka pengen berperang, ya mereka berperang begitu saja. Itulah yang terjadi Raja Aram dengan Israel. Beberapa kali terjadi hal itu. Ada Raja Ben-Hadad, dia berperang dengan Raja Ahab, kemudian dia membujuk Raja Ahab untuk meloloskan dia. Ya seperti itulah saudara, peperangan dan politik itu tidak ada yang abadi. Nah, singkat cerita, Naaman pergi menyampaikan surat kepada Raja Israel. Berbunyi, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruhmu kepada Naaman pegawaiku. Ya, jadi Raja Aram menyampaikan surat semacam nota titipan untuk merekom Naaman pegawainya supaya dia disembuhkan dari penyakit kusta. Raja ketika membaca itu disobeknya, dikoyakkan bajunya. Emangnya aku Tuhan yang dapat mematikan dan menghidupkan orang dari penyakit kusta? Ini orang cari gara-gara, begitu kata Raja Israel itu. Kemudian perkataan Raja Israel itu yang mengoyakkan bajunya didengar Elisa, abdi Allah itu. Dia kirimnya pesan kepada Raja Israel, kenapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biar saja Naaman itu datang padaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan selalu mempromosikan orang yang takut akan Dia. Amin. Singkat cerita, saya tidak menulisnya di sini, tapi sampai di ayat yang ke-27 bagaimana kisah Naaman ini. Lalu Elisa tidak menemui Naaman, tetapi dia menyuruh Naaman untuk mencelupkan dirinya di sungai Yordan 7 kali. Perkataan Elisa ini membuat Naaman menjadi gusar. Karena dia gusar, dia bilang, bukankah ada sungai yang lebih baik? Kenapa dia harus menyuruh saya ke sungai Yordan? Lalu pegawai dari Naaman berkata, yang disuruhnya kepadamu kan hal yang gampang. Kenapa engkau tidak lakukan? Hanya mandi saja. Kemudian Naaman pun tunduk, dia mencelupkan dirinya 7 kali. Dan wow, ternyata sakit kustanya sembuh. Dia sangat girang, kemudian dia bermaksud untuk memberikan hadiah kepada Elisa, tapi Elisa bilang enggak, tidak usah. Lalu Naaman bermaksud untuk, oke, mulai saat ini saya akan setia kepada Allahmu. Jadi saudara, hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi
akan mendatangkan kemuliaan dan membuat nama Tuhan dipermuliakan. Apa yang dilakukan Elisa membuat Naaman itu juga ingin menyembah Tuhannya orang Israel. Lalu dia bermaksud memberikan hadiah kepada Elisa, tapi Elisa menolak. Nah, sesuatu terjadi di sini. Gehasi, bujang Elisa berkata, "Tuanku terlalu segan dengan Naaman, tidak mau menerima pemberian dari Naaman untuk menerima 2 talenta perak kalau tidak salah. 2 talenta perak. 1 talenta perak itu, seukuran 1 talenta itu berukuran bobot 50 kg atau seberat badan manusia. Nah, kalau dia 2 talenta perak itu berarti 2 kali berat manusia. Gehasi berkata, "Tuanku terlalu segan, aku akan meminta uang itu tanpa sepengetahuan Naaman, tanpa sepengetahuan dari Elisa. Dia kejar Naaman, dia minta bagian dari tuannya. Lalu diberikannya 2 talenta perak. Kemudian dia ditegur oleh Nabi Elisa. "Kamu kemana?" Dia tidak menjawab dengan jujur. Lalu Elisa berkata, "Bukankah hatiku turut pergi dengan engkau? Mulai saat ini penyakit kusta dari Naaman akan melekat di kehidupan Gehasi." Saudara, kalau kita sebagai hamba Tuhan menerima sebuah pemberian yang tidak baik, satu saat nanti itu akan menjadi kutuk di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus berhati-hati di dalam menjaga kehidupan kita. Kita harus bertobat sungguh-sungguh, hati-hati dengan menerima sesuatu. Ini juga hal yang dijaga oleh seorang bernama Elisa. Kenapa dia 60 tahun dia bisa melayani Tuhan secara konsisten, dengan double portion, dengan mujizat yang luar biasa? Karena dia menjaga dirinya terhadap pemberian-pemberian yang tidak dikenan oleh Tuhan. Saudara yang diberkati, Gehasi sepanjang umur hidupnya dia kena kusta dari Naaman. Nah, saudara, hati-hati dengan dosa Gehasi, yaitu dosa untuk menerima sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Singkat cerita, saudara, kita lanjut di dalam 2 Raja-Raja 6. Ada terjadi peristiwa ketika orang sedang menumbangkan sebatang pohon, jatuhlah mata kapaknya di dalam air. Kalau mata kapak itu biasanya terbuat dari besi. Besi itu berat, tidak mungkin besi itu mengapung di atas air. Tetapi yang terjadi ketika seseorang mengayunkan kapak, mata kapaknya jatuh. Mata kapaknya jatuh, pegangannya itu biasanya kayu. Kalau kayu itu bisa mengapung, tetapi kalau mata kapak yang terdiri dari besi ataupun tembaga itu tidak mungkin mengapung. Tetapi abdi Allah itu bertanya, "Kemana jatuhnya?" Lalu orang itu menunjukkan tempat itu kepadanya. Kemudian Elisa memotong sepotong kayu, dilemparnya di sungai, lalu timbul mata kapak itu dibuatnya. Ambillah. Orang itu mengulurkan tangannya dan mengambilnya. Jadi mujizat yang dilakukan Elisa itu seperti tukang sulap, muncul. Dan itulah kedahsyatan Tuhan, ya, luar biasa, double portion yang Tuhan berikan ke dalam kehidupan Elisa. Selanjutnya tindakan Elisa dalam peperangan melawan Aram di pasal 6. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi keluar lalu berkatalah bujangnya itu, "Celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Jadi singkat cerita, bujang Elisa tidak dikatakan Gehasi karena Gehasi sudah kusta, tapi bujang Elisa yang lainnya pada waktu itu Raja Aram mengepung Israel. Sehingga yang terjadi pada waktu itu, Israel tidak bisa berbuat apa-apa karena Raja Aram itu mengepung Israel sehingga mereka sulit mendapatkan bahan makanan. Dan pada waktu itu bahan makanan itu menjadi sangat mahal. Lalu selanjutnya yang terjadi, saudara, mereka tidak melihat pertolongan dari Tuhan, tapi salah satu bujang berkata, "Celaka tuanku, apa yang kita akan perbuat? Jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka." Lalu berdoalah Elisa, "Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat." Tampaklah gunung itu penuh kuda dan kereta berapi. Ketika orang-orang itu mendatangi dan berdoalah Elisa kepada Tuhan, "Butakanlah kiranya mata orang-orang ini," maka dibutakannya. Lalu bertanyalah Raja Israel tatkala melihat mereka, "Kubunuhkah mereka Bapak?" "Jangan, biasakah kau bunuh yang kalau dengan pedangmu dengan panahmu, tapi hidangkanlah makanan." Oh maaf, tadi yang Aram mengepung itu nanti di pasal 6 ayat 24. Tetapi yang pertama ketika mereka berperang dengan Raja Aram, mereka tidak bunuh, tetapi mereka mengadakan jamuan dan kemudian Ben-Hadad kembali ke Aram. Nah, pada pasal yang ke-6 ayat 24 hingga pasal yang ke-7 ayat 20, disitulah Raja Aram menghimpun
tentaranya mengepung Samaria. Jadi mereka seperti yang saya bilang tadi, kayak kucing dan tikus, kadang rukun, kadang enggak. Kadang berperang, kemudian Israel berbuat baik kepada Raja Aram, kemudian Raja Aram menyerang kembali. Padahal panglimanya itu pernah mengalami kesembuhan oleh karena Elisa. Nah, Ben-Hadad menghimpulkan seluruh tentaranya lalu mengepung Samaria. Inilah yang terjadi, saya katakan tadi. Kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya. Bayangkan, sebuah kepala keledai itu bisa berharga 80 shikal perak. Dan seperempat cup tahi merpati itu ada mereka manfaatkan, jadi itu pun dijual. Nah, harganya 5 shikal perak itu sungguh sebuah harga yang mahal. Dan itu malapetaka daripada Tuhan, dan mereka mengatakan, wow, ini sebuah resesi yang terjadi, ekonomi yang terjadi di Israel. Raja Israel ini raja yang kurang percaya. Makanya dikatakan, malapetaka ini daripada Tuhan, mengapa aku berharap lagi kepada Tuhan? Jadi dia kecewa. Dia kecewa dan kemudian Elisa berkata, dengarlah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, besok pada waktu ini, sesukat tepung yang terbaik akan berharga seshikal dan 2 sukat jelai berharga seshikal di pintu gerbang Samaria. Artinya harga itu akan turun dengan murah. Nah, apa yang terjadi saudara? Mujizat yang terjadi ketika Tuhan memporak-porandakan dari kejadian yang terjadi pada waktu itu, saudara. Elisa dengan double portion yang ada, dia melakukan banyak hal yang luar biasa. Dan apa yang dinubuatkan Elisa, saudara, bahwa harga tepung yang terbaik akan berharga seshikal dan 2 sukat jelai harga seshikal, itu benar-benar terjadi di pintu gerbang Samaria. Dan perwira yang meragukan itu, dia memang tidak bisa menikmati sesuai dengan nubuat. Saya percepat saudara, intinya di pasal 3 hingga 7 ini, Elisa, urapan double porsi yang ada padanya membuat dia dalam pemakaian Tuhan yang sungguh luar biasa. Dan saya mau katakan pada hari ini saudara, apa yang kita minta di hadapan Tuhan, kalau itu adalah hal yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkannya. Perihal permintaan kita untuk menjadi hamba Tuhan yang dikenan oleh Tuhan, Tuhan pasti akan mengabulkannya. Saudara, banyak mujizat yang dilakukan oleh Elisa. Dan saya akan tutup dengan firman Tuhan ini di dalam Yohanes 14 ayat 13. Dan apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan dalam anak. Jadi Bapa selalu menjawab doa. Bapa selalu menjawab doa. Bapa selalu menjawab doa ketika mempermuliakan nama Tuhan. Tadi saya sudah bacakan di pasal 3 hingga pasal 7, mujizat yang begitu banyak yang dilakukan oleh Elisa. Tetapi satu hal saudara, Yakobus 4 ayat 3 juga menjadi peringatan bagi kita. Atau kamu berdoa juga tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Kembali ke real life dalam kehidupan kita masing-masing saudara. Perhatikan apa yang menjadi pokok-pokok doa dalam diri kita. Kalau yang kita doakan itu hanya untuk kebutuhan hawa nafsu kita, bisa-bisa jawaban kita adalah no. Dan seperti Gehasi, tadi kita sudah pelajari tentang bujang Gehasi. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, kalau Tuhan tidak menggerakkan kita untuk menerima satu persembahan itu dari Naaman, dia mau berikan kepada Elisa. Elisa tidak mau menerimanya. Elisa tidak mau menerimanya, tapi bujangnya itu menginginkan persembahan itu, dan dengan berani dia mengejar Naaman dan meminta persembahan itu. Nah saudara yang diberkati Tuhan, ada persembahan yang dikhususkan bagi hamba Tuhan, dan ada persembahan yang tidak dikehendaki Tuhan. Itu kita harus berani untuk menolak. Kita tidak bisa menjadi hamba Tuhan dan menganggap bahwa segala sesuatu itu adalah berkat. Kita harus menjadi hamba Tuhan yang seperti Elisa. Kenapa urapannya double porsi terjaga? Karena dia tahu mana yang dia harus terima dan dia tahu mana yang dia harus tolak. Gehasi tidak tahu. Namanya disebut sebagai orang yang menerima penyakit kusta yang diderita oleh Naaman. Karena dia menerima sesuatu yang tidak boleh dia terima. Itu sebabnya Ibrani 13 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Kepada siapa, apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Saudara, prinsip ini yang dipegang oleh Elisa, saya akan simpulkan. Yang pertama, apa yang dia minta
adalah untuk kepentingan yang memuliakan Tuhan. Double portion dia minta, dia kembalikan untuk bangsa Israel. Yang kedua saudara, dia tidak sembarangan untuk menerima. Pada waktu dia pergi kepada perempuan Sunem, itu dia terima saudara. Pemberian yang baik. Perempuan Sunem itu memberikan dia rumah, pelayanan, selayaknya dia diterima sebagai hamba Tuhan. Tetapi pada waktu Naaman, dia tidak menerimanya. Apa yang terjadi saudara? Sebagai hamba Tuhan, kita jangan buta menerima segala sesuatu yang diberikan kepada kita. Memang ini persembahan, semuanya persembahan. Seorang hamba Tuhan di daerah Korea Selatan, dia menerima banyak hal. Tapi apa yang terjadi? Dia kena sanksi oleh negara karena tidak mengembalikan pajak. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hati-hati, tidak semua pemberian itu baik. Ada pemberian yang bisa diterima untuk memuliakan Tuhan. Ada pemberian yang tidak bisa kita terima. Dan kalau kita menerima, maka kusta Gehasi akan menjadi bagian kita. Pelayanan kita akan lumpuh. Gehasi tidak lagi menjadi bujang Elisa. Pelayanannya terhenti sampai di situ. Elisa bertahan sampai 60 tahun melayani Tuhan. Karena dia menerima sesuai dengan porsi yang baik. Bagi kita hamba Tuhan, tidak semua persembahan kita bisa terima. Lewi mengalami kejatuhan. Imam Eli mengalami kejatuhan. Hofni dan Pinehas mengalami kejatuhan. Justru pada saat mereka menerima hal-hal yang dipersembahkan bagi mereka, mereka terima dengan seenaknya. Hati-hati saudara. Yang ketiga, jangan kamu menjadi hamba uang dan cukupkan diri dengan apa yang ada padamu. Tuhan adalah penolong kita. Sesusah-susahnya kita hidup sebagai hamba Tuhan, Elisa bisa kok kapak yang tenggelam dibuat mengapung. Karena mujizat itu melekat dengan pelayanannya. Sehingga dia tidak kekurangan suatu apapun. Buat hamba-hamba Tuhan yang hari ini melayani, saya mau katakan jadilah kuat. Terimalah pemberian yang dikenan oleh Tuhan dan jangan menerima pemberian yang tidak dikenan oleh Tuhan. Suatu saat nanti pelayanan kita akan dibalur oleh kusta, bukan lagi urapan, tetapi kusta. Saudara dan umat Tuhan yang dikasihi, mintalah apa yang baik daripada Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan, karena kita salah berdoa, kita tidak akan menerima apa-apa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya, mari satu dalam doa. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Perkataan ini keras Tuhan. Biarlah kami tidak menerima hal-hal yang tidak dikenan oleh Tuhan seperti Gehasi. Tetapi kami menjaga hidup kami untuk fokus doa-doa kami kepada apa yang menjadi kehendak Tuhan. Fokus untuk menerima semua yang baik daripada Tuhan. Dan kami percaya pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Demikianlah bagi setiap hamba Tuhan belajar mencukupkan diri dan menjaga urapan yang ada padanya supaya tidak menjadi kusta Gehasi. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa, kami terima berkat Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa, segala kusta Gehasi, jikalau kami telah melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak memuliakan Tuhan, segala kusta Gehasi, segala penerimaan yang tidak berkenan, kami berdoa mohon ampun di hadapan-Mu dan Tuhan akan memulihkan. Setiap pelayanan dibuat Tuhan double portion, kembali dipulihkan pelayanan para hamba-hamba Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, happy Sunday, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.